Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kembali melanjutkan pembahasan kita pada kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Sebelum kita lanjutkan, salawat dan salam semoga selalu terlimpah tercurah kepada beliau, panutan teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita masih membicarakan tentang bab nafkah kepada keluarga. Kalau sebelumnya penulis rahimahullah memotivasi saya, Anda sebagai suami dengan menyebutkan hadis-hadis tentang apa? Keutamaan menafkahi keluarga. Sebelum melanjutkan tentang keutamaan tersebut, beliau menyelipkan sebuah hadis tentang wanita yang mengeluarkan nafkah untuk keluarganya. Jadi keutamaan nafkah ini tidak hanya bagi lelaki, tapi ketika seorang perempuan memiliki income, pemasukan, atau mungkin harta warisan, maka termasuk hal utama ketika wanita tersebut apa? Menyisihkan sebagian hartanya, memberikan sebagian hartanya untuk nafkah keluarga. Baik itu untuk siapa? Si suami, sebagaimana dalam hadisnya Abdullah bin Mas'ud, atau kepada anak-anaknya suami. Anak suami itu bisa anak tiri maupun anak kandung. Di saat si suami masih ada ataupun ketika suami sudah tidak ada, maka kaum wanita pun juga memiliki keutamaan dalam masalah ini. Sebagaimana di sini beliau penulis rahimahullah menyebutkan riwayat yang muttafaqun alaih dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Qalat, beliau mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal li ajrun fi bani Abi Salamata an unfiqa alaihim? Apakah aku mendapatkan pahala pada anak-anaknya Abu Salamah? Tentu kita tahu kisahnya, sering kita ulas, bahwa Abu Salamah ketika meninggal, Ummu Salamah kemudian apa? Takut, atau sebelumnya, kisah sebelumnya, suatu hari Abu Salamah pulang dari ngaji, berbagi ilmu kepada istrinya. Apa ilmunya? Apa ilmunya? Apa ilmu yang dibagikan Abu Salamah kepada Ummu Salamah? Berarti belum pada jadi Abu Salamah ini. Kan pesan di kisah itu kan salah satu poinnya di sini. Kalau pulang ngaji, berbagilah ilmu. Waktu itu Abu Salamah ngaji dapat ilmu apa? Kalau kena musibah, bacalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirna fi musibatina wahlukna khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala pada musibah kami dan gantinya yang lebih baik dari musibah tersebut.
Dan sebagai seorang istri yang salihah mendapatkan ilmu ini, ya diingat-ingat. Sampai musibah itu benar-benar datang. Apa? Abu Salamah meninggal. Ketika Ummu Salamah mau mengamalkan ilmunya, Ummu Salamah sempat berpikir, kalau saya minta apa tadi? Dapat pahala nggak masalah. Tapi minta yang lebih baik. Siapa yang lebih baik dari Abu Salamah? Nah, kalau sekarang ya, yang lebih baik dari suami saya banyak. Allah musta'an. Kita jadi suami ini belum bisa jadi suami yang ideal, yang maksimal gitu ya. Nah, sampai istri bisa mengatakan apa? Gak ada yang lebih baik dari suami. Nah, kalau sekarang apa? Tak ubruk yang lebih baiknya. Allah musta'an. Tapi karena keyakinan terhadap apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, akhirnya berdoalah Ummu Salamah dengan doa tadi. Dan Allah mengabulkan doanya diganti yang lebih baik. Siapa yang lebih baik? Rasulullah SAW. Nah kemudian suatu hari Ummu Salamah bertanya kepada sang suami, apakah saya masih dapat pahala kalau saya menafkahi siapa? Anak-anaknya Abu Salamah. Walastu bitarikatihim hakada wa hakada innahum baniyah. Dan aku tidak tega meninggalkan mereka, membiarkan mereka begini dan begitu. Artinya apa? Ketika Abu Salamah meninggal, kemudian anak-anak ini tidak ada yang mengurusi, masa mereka harus ya minta. Kalau saya nafkahi mereka, apakah saya dapat pahala? Sedangkan mereka apa? Ya anakku juga. Faqala, maka Rasulullah menjawab, na'am, iya, laki ajru ma anfaqti alaihim. Bagimu pahala atas apa yang engkau nafkahkan kepada mereka. Dan ini menegaskan bahwa kewajiban nafkah itu ada pada siapa? Suami. Dan nanti akan disebutkan penegasan itu. Tapi di sini pelajaran penting juga bahwa tadi apa? Seorang istri ketika dia apa? Memberikan hartanya untuk nafkah keluarganya, itu pun juga berpahala. Meskipun bukan kewajiban. Kemudian hadis berikutnya, ini penggalan hadis yang sudah sangat jauh kita baca, yaitu di bab pertama. Kita sekarang sudah bab 36. Yaitu hadis yang panjang, kisahnya Sa'd bin Abi Waqqas. Yang waktu itu Sa'd bin Abi Waqqas sakit parah. Di mana? Di Mekah. Dalam peristiwa apa? Haji wada. Nah, kemudian ketika dijenguk oleh Rasulullah, merasa apa? Sakit sudah parah, mungkin sudah mati saya. Maka bertanya ingin memberikan apa? Hartanya. Disedekahkan. Berapa? Pertamanya ya sudah 2/3, enggak boleh. Berapa? Turun setengah, enggak boleh. Sampai diizinkan berapa? 1/3. Kenapa? Ya, kalau apa? Dengan pola pikir saya, begitu ya. Ada orang mau nyumbang ke yayasan saya, ke pondok saya. Ini kok saya ini sakitnya sudah parah. Sawah saya yang di sana, sawah saya yang di sini, rumah saya sudah semua harta saya ingin apa? Saya infakkan, saya wakafkan. Gimana kira-kira ya? Alhamdulillah, mugi-mugi berkah ya. Tapi ya nggak boleh, karena itu melanggar aturan saya. Lah bolehnya, nggak bolehnya kenapa? Mari kita baca.
alladzi qaddamna an Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu fi hadithi at-tawil, pada hadis yang panjang, alladzi qaddamnahu, yang telah kita sampaikan. Hadis itu fi awalil kitab, di awal kitab, fi babin niyyah, di dalam bab niat. Ketika Rasulullah kemudian melarang, bahkan mengatakan, mengizinkan sepertiga itu dengan mengatakan apa? Wassulusu katsir, atau dalam riwayat yang lain wassulusu kabir. Sepertiga itu sudah terlalu banyak. Dalam riwayat yang lain sudah terlalu besar. Kemudian beliau menjelaskan alasannya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu wa innaka lan tunfiqa nafaqatan, dan sesungguhnya engkau tidaklah menafkahkan satu nafkah, tabtaghi biha wajhallah, yang engkau berharap dengan nafkah itu wajah Allah. Sehingga kalau kita kaitkan dengan pembahasan kita semalam, Pak Ji, siapa lagi nih? Mas Lukman, kalimat ini, tidaklah engkau menafkahkan nafkah, mengharapkan wajah Allah, mengharapkan ridha Allah, itu berarti mencakup dua jenis niat. Apa itu? Niatul amal dan niatul ma'mul bihi. Jadi niat itu ada dua. Niat mengamalkan sesuatu dan niat untuk siapa dia beramal. Ya, belum dikatakan sah kalau kita meniatkan saya salat zuhur, meskipun imamnya salat asar. Kenapa? Karena saya belum salat zuhur. Itu namanya niatul amal. Dan disebutkan pula amalnya dalam rangka mencari wajah Allah, berarti niatul ma'mul. Niat terhadap objek yang kita tuju dari amal tersebut. Kalau dua niat ini terpenuhi, barulah illa ujirta biha, tidak lain engkau akan diberikan pahala biha, dengan sebab apa? Nafkah tersebut. Dan subhanallah gitu ya, melihat video anak berapa tahun kemarin? 5 tahun atau 6 tahun gitu. 5 tahun biasanya ditanya, esok sekolah TK apa sih? Gung sekolah gitu ya, Masya Allah. Tapi hafal huruf cerkila lil ghayah, ba sababiyah. Jadi huruf cer itu ada arti. Di sini biha sababiyah. Allah memberikan pahala biha dengan sebab apa? Nafkah tadi. Hatta juga ada lil ghayah. Sampai-sampai ma tas'alu fi himra'atika, sampai apa yang engkau jadikan, engkau tuapkan di mulut istrimu. Jadi menyuapi istri tidak hanya berakar, tidak hanya pas bulan madu, sampai tuwek, gitu ya. Kadang bojone di dulang, Masya Allah, gitu ya. Jadi cintanya sepanjang masa sampai ke surga, kan gitu. Kita sering katakan bahwa sehidup semati itu sudah basi. Sehidup ke surga. Kematian tidak bisa memisahkan, karena surga akan menyatukan. Masya Allah. Itu ya. Itu cintanya orang beriman seperti itu. Gak cukup cinta hanya di
dunia. Bagaimana? Salah satunya ternyata kita diajari. Sehingga sering saya katakan di khutbah nikah, di walimah gitu ya, bahwa kalimat cinta ini bukan monopolinya apa? Novel, cerpen, cerbung. Kita dulu ya bacanya kan akan hanya apa? Di cerita-cerita itu. Dan seakan Islam ini jauh dari romantisme, jauh dari apa? Cinta. Wong kaku. Rasulullah SAW itu romantis, ya, dengan istri-istrinya, interaksi yang terbaik dengan mereka. Maka dikatakan sampai apa yang engkau jadikan, engkau letakkan di mulut istri. Makanya nanti pulang mampir sego goreng, dulang gitu ya. Insya Allah punya suami seperti itu gendong, ngalor, ngidul, Masya Allah. Baik. Nah poinnya di sini bahwa apa? Memberikan nafkah itu akan berpahala. Bahkan termasuk ketika seseorang apa? Akan meninggal, dia punya harta, jangan kemudian apa? Menghalangi harta tersebut dari ahli warisnya. Sehingga semalam juga kita bahas berkaitan dengan niat ini. Kalau ada orang berwasiat dengan niat apa? Mencelakai ahli warisnya, tidak sah niat wasiatnya. Di rumah tangganya isinya guru TikTok. Begitu Senin Kamis katanya gitu. Nafasnya sudah tersegal-segal. Dia mengatakan apa? Wes, lemah kono tak wasiatke. Padahal itu sawah yang paling produktif. Sedangkan lahan yang apa? Kering, nggak laku, nggak bisa ditanami wis kuwi sing warisane kuwi. Wasiat yang seperti ini nggak berlaku. Kenapa? Karena niatnya untuk membahayakan ahli waris. Bahkan sebelum penggalan ini, Rasulullah mengatakan apa? Innaka antatruka warasataka aghniya'a khairun laka min antatrukahum faqadan yatakaffafunan nasa. Sesungguhnya kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan cukup itu lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka dalam keadaan kurang, terpaksa minta-minta kepada orang. Dan ini kita sebutkan di waktu itu, dan ini pas babnya di sini apa? Motivasi bagi para suami untuk bekerja sungguh-sungguh mencukupi keluarga. Kalau dia sudah berusaha sungguh-sungguh, ya sudah, tugasnya sudah selesai. Tapi kalau belum, seperti yang sering saya sampaikan, sindiran, jangan jadi orang apa? Nanggung. Kadang ada oknum-oknum seperti ini nanti menjadikan apa? Buruk citra pengajian. Kalau disuruh berangkat kerja, kalau melamar pekerjaan, banyak syaratnya. Salah satu alasannya apa? Dan saya nanti kalau pulangnya terlalu sore gak bisa ngaji. Kalau saya kerjanya full sepekan saya gak bisa ngaji. Ya weh, gak apa-apa weh. Sing duwe apa? Gawean apian gitu ya.
wong niati arep ngaji. Ya wis, kamu sore asar sudah boleh pulang sehingga pengajian jam 4 boleh bisa datang kan itu. Nah, ya wis kalau Sabtu, Minggu nggak usah masuk, kamu bisa ngaji. Tapi begitu ngaji ora nyatet ora, murojaah ora, TKI ora kan ini. Ini jangan sampai kita jadi orang-orang nangis. Mana yang memang menjadi kemampuan kita? Kemampuan kita pada perkara dunia ya tunggu-tunggu dalam perkara dunia. Kemampuan kita pada perkara akhirat, perkara agama, tunggu-tunggu pada perkara agama. Ya terima, dunianya dapat sedikit ya sudah. Yang penting akhiratnya nanti saya dapat banyak. Saya apa? Akhiratnya saya kejar melalui apa? Dunia saja. Saya dengan mencukupi keluarga. Sehingga keluarga kecukupan, doakan saya, tidak perlu apa? Minta kanan kiri. Jadi harus bisa memilih jalur yang kita pilih. Ya kalau bisa ideal, siapa yang tidak mau? Tapi kan yang seperti Abdullah ibn Mubarak banyak nggak? Yo sugih, yo ilmunya mumpuni, ada berapa? Enggak banyak. Itu faktanya. Kalau mimpinya ya mimpinya semua seperti Abdullah ibn Mubarak rahimahullah. Mimpinya semua seperti Abdurrahman ibn Auf. Tapi kan ada juga yang nyatanya seperti siapa? Abu Hurairah. Pintar tapi ya harus sabar dengan kefakiran. Atau yang memang dia sibuk memberikan apa? Nafkah hartanya. Nah, berikutnya kembali berbicara tentang seorang suami, seorang laki-laki. Hadisnya sahih muttafaqun alaih. An Abi Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: "Idza anfaqa ar-rajulu ala ahlihi nafaqatan yahtasibuha fahiya lahu shadaqatun." Lagi-lagi hadis ini mengingatkan tentang pentingnya niat. Idza anfaqa ar-rajulu, jika seorang laki-laki memberikan nafkah ala ahlihi kepada keluarganya, nafaqatan dengan nafkah, yahtasibuha, dengan catatan apa? Dia berikhtisab, dia mencari pahala dari nafkahnya tadi. Fahiyalahu, maka nafkah tadi baginya dihitung sebagai apa? Shadaqatun, sedekah. Dan ini salah satu cabang pembahasan niat, di mana niat itu di antara fungsinya apa? Tamyizul ibadah minal adah. Semalam juga kita singgung. Membedakan mana yang rutinitas dan mana ibadah. Ya 99% laki-laki atau mungkin kurang itu apa? Memberi uang belanja istri. Nah, gitu. Rata-rata dalam rumah tangga namanya yang beri uang belanja dia apa? Suami. Sehingga namanya memberikan uang belanja, nafkah itu sebuah rutinitas. Apa yang menjadikan rutinitas ini bernilai ibadah? Niatnya seseorang mencari pahala di sisi Allah. Karena kalau tidak itu yang menjadi niat kita, ya apa bedanya kita dengan orang kafir yang mereka juga memberi uang belanja kepada istrinya? Apa bedanya antara orang yang pintar, yang belajar dengan orang yang lalai? Maka disitulah pentingnya, dan ini yang juga menjadi apa? Judul
dari bab pertama. Apa itu? Bab pertama judulnya, buka daftar isinya kan seperti ini. Masuk daripada buka lembaran ini. Al-ikhlas wa ihdharun niyyah. Tentang keikhlasan dan menghadirkan niat. Salah satu problem kita dalam mengejar pahala itu ketika mengamalkan sesuatu tidak menghadirkan niat. Apalagi hal-hal yang bersifat rutinitas seperti ini. Sangat penting untuk apa? Menjadikan rutinitas itu sebuah ibadah dengan menghadirkan niat. Maka dalam dua hadis ini jelas sekali dikatakan. Tadi dikatakan apa? Yabtaghi biha wajh Allah. Dia berharap dengan nafkahnya tadi apa? Wajah Allah. Di sini dikatakan yahtasibuha. Dia mengharapkan pahala dengan nafkah itu. Dan sebagai penutup, atau belum penutup ya? Masih ada 7 menit. Adalah ancaman. Yang ini perlu diingatkan kepada siapapun yang bermalas-malasan dalam bekerja, akhirnya menyia-nyiakan apa? Keluarganya. Dan permasalahannya seperti sering kita ulas, bukan masalah tidak ada pekerjaan, tapi gengsi dan kemalasan yang menghalangi orang untuk bekerja. Mereka yang minta-minta, mereka yang hamil, yang kemudian seringkali apa? Dirazia sama Satpol PP, dinas sosial, mereka kemudian ditampung, diberikan pelatihan supaya punya keterampilan, diharapkan bekerja. Setelah itu dikeluarkan gimana? Baliklah. Kenapa sih? Nah, kerja kesel hasilnya urung mesti. Berngasik ning lampu merah wis mesti. Sekali mandek iki 20 berapa lampu merah itu? 20 detik. 20 detik mobil sing mandek paling enggak 10, sing ngeki misale 5 ping 1000 wis 5000. Ini enggak ngomong pengalaman ya. Nah, jangan ngomong pengalaman ya. Ini pengamatan. Jadi subhanallah, dalam sekali lampu merah abah nyala paling enggak 5.000 dah. Wong diulungi 500 rupiah Pak, untal kayak ngulungi kan. Minimal sekarang apa malah mungkin sebagian 2.000 kan gitu. Ini berarti masalahnya apa? Bukan nggak ada peluang kerja, kemalasan. Karena pekerjaan begitu banyak. Kalau kita mau mengerjakan, bisa jualan, bisa apa? Mengumpulkan barang bekas, ngernet, nguli dan sebagainya, banyak peluang itu. Maka Rasulullah menyampaikan, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i ithman an yudayyi'a man yaqut. Kafa cukuplah bil mar'i bagi seorang itu ithman, dia mendapatkan dosa. Kenapa? An yudayyi'a, dia menyia-nyiakan man yaqut, siapa-siapa yang menjadi tanggung jawabnya untuk memberi makanan pokok. Dari kata qut itu makanan pokok. Berarti siapa ya? Kalau dia seorang suami, istrinya, anak-anaknya. Kalau dia punya orang tua yang sudah tidak bisa bekerja, ya berarti orang tua. Maka siapapun yang menjadi tanggung jawab kita sia-siakan. Subhanallah, seringkali datang pertanyaan dari sebagian istri menanyakan demikian.
Ustaz, suami saya belum mau diajak ngaji, saya harus berjuang untuk apa? Menafkahi keluarga. Subhanallah. Fakta itu ada. Jadi, di tengah masyarakat. Istri yang apa? Repot untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Maka ingat, saya, antum sebagai suami, ya, paling tidak apa? Harus bisa memenuhi kebutuhan minimal, kebutuhan pokok keluarga. Setelah apa? Usaha yang maksimal. Jangan kemudian kembali tadi kepada orang yang nanggung kan. Selalu mencari celah alasan untuk tidak maksimal dalam bekerja. Tapi juga tidak ada membuktikan bahwa dia mampu melakukan apa yang menjadi alasannya. Di mana dalam riwayat Imam Muslim diriwayatkan dengan makna yang sama bahwa Nabi SAW mengatakan kafa bil mar'i itsman an yahbisa amman yamliku qutahu. Cukuplah seorang itu dikatakan berdosa an yahbisa, dia menahan dari orang-orang yang dia miliki apa? Makanan pokoknya. Nah, kalau tadi itu menunjukkan dia menyia-nyiakan. Kalau ini dia sebenarnya mampu. Tapi apa? Dia tahan. Dan ini yang kita sebutkan di awal bab dulu, di pertemuan sebelumnya. Tentang apa? Liyunfik dzu sa'atin min sa'ati. Agar menginfakkan orang yang diberikan, orang yang memiliki keluasan, ya berinfak dari keluasannya. Ternyata ketika perintah ini tidak dilaksanakan, apa resikonya? Dosa. Anda punya income yang cukup, punya atau harta yang cukup, tapi menafkahi istri dan anak-anaknya dengan kurang. Maka apapun alasannya, begitu ya, kewajiban seorang suami yang punya harta cukup untuk mencukupi keluarga. Mau beralasan hemat, nabung dan sebagainya, nah, ini tidak tepat. Kemudian kembali kepada motivasi. Kalau tadi dikatakan nafkah yang mengharapkan pahala dari Allah disebut apa? Sedekah. Maka model kita memberi uang belanja itu kan beda-beda. Ada yang model harian, ada yang model mingguan, ada yang model bulanan. Tapi saya tidak menemui. Mungkin jarang yang semodel dengan Rasulullah. Apa? Beliau memberikan uang belanja atau kebutuhan itu setahun penuh. Kebutuhan setahun diberikan. Maka bagi yang apa? Memberikan nafkahnya harian. Ada sebuah motivasi hadis yang sahih muttafaqun alaih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW mengatakan ma min yaumin yusbihul ibadu fihi. Ma min yaumin, tidak ada dari satu hari pun yusbihul ibadu fihi, para hamba pagi harinya ada pada hari tersebut illa malakani yanzilani, kecuali di setiap pagi tadi ada dua malaikat yang turun. Apa yang dilakukan dua malaikat ini? Fayaqulu ahaduhuma, maka salah satunya mengatakan Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang mengeluarkan infak, mengeluarkan nafkah, khalafan, ganti. Ini yang menjadi motivasi kita juga.
bahwa duit yang kita keluarkan untuk belanja istri dan anak-anak itu didoakan oleh malaikat untuk diganti oleh siapa? Allah. Ini yang berdoa malaikat. Dan yang diminta siapa? Allah. Coba kurang apa? Yang mendoakan malaikat dalam pembahasan apa? Petunjuk surat Al-Fatihah. Salah satu cara bertawassul dengan orang saleh, gimana caranya? Dengan mendoakan orang lain. Duh, bertawassul dengan orang saleh kok malah doakan orang lain? Gimana korelasinya? Karena ketika kita doakan orang lain, Allah akan kirim malaikat mengatakan apa? Walaka. Maka ketika Syekh Razak menerangkan bahwa 3 macam tawassul itu semuanya ada dalam surat Al-Fatihah. Kita tahu ya, 3 macam tawassul. Yang pertama tawassul dengan apa? Nama dan sifat Allah. Ada pada apa? Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Tawassul dengan amal saleh ada dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tawassul dengan doanya orang saleh yang hidup, yang hadir. Pada ayat yang mana? Ayo, ini ujian dadak ya. Kita kan sudah khatam ya tadi pagi. Pelajaran kita menghidayati surat Al-Fatihah ini ujian dadak ya. Di ayat mana yang menunjukkan bertawassul dengan doanya orang saleh? Ketika kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami, karena kami itu berarti saya dan kaum muslimin. Dan ketika kita mendoakan kaum muslimin, malaikat akan mendoakan apa? Walaka mithlam. Luar biasa. Kalau para ulama sudah berbicara tentang apa? Kandungan ilmu yang ada dalam ayat maupun hadis, kadang di luar apa? Jangkauan kita yang memang ilmunya sangat rendah ini. Maka lihat, ini doanya malaikat. Dan yang diminta siapa? Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kaya. Wa yaqulul akharu, dan yang lain. Nah, ini sebagai ancamannya. Allahumma a'ti mumsikan salasa. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang menahan diri apa? Kehancuran. Maka tidak ada namanya apa menjadi kaya, menjadi berkah dengan sifat kikir, dengan sifat pelit. Tapi kekayaan itu didapatkan dengan apa? Kelapangan hati untuk mau berbagi. Karena orang yang berbagi menunjukkan dia orang yang kaya. Bukan orang yang punya, orang yang kaya itu, tapi yang berbagi. Yang punya belum tentu kaya. Dia masih merasa kurang. Sedangkan yang mau berbagi berarti dia merasa cukup, sehingga cukup untuk diberikan kepada orang lain. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa kita bacakan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jazakumullahu khairan telah menyimak. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.